Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Karena kasih dan anugerah Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah keluarga. Adapun ibadah keluarga pada hari malam ini dipimpin oleh Penatua Frida Sutyono. Kita akan mulai ibadah ini, kami mengundang Bapak Ibu berdiri dengan memuji Tuhan, yaitu dari Gita Bakti 6 ayat yang pertama. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Mari kita berdoa untuk mohon Tuhan untuk menyertai di dalam ibadah kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan, kami menyembah dan memuji Engkau karena Engkau Allah yang begitu mulia dan agung, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan layakkan kami boleh bersama-sama untuk mengambil ibadah dalam ibadah keluarga. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan dan seluruh rangkaian jalannya ibadah ini hanya di dalam berkat dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua, seluruh keluarga boleh membuka hati dan boleh menyiapkan hati untuk menerima berkat-Mu. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali, kita akan memuji Tuhan kembali dari Pujian Gita Bakti 62 ayat yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersukacita sekali karena kasih Tuhan ada pada kami sepanjang hari ini, dan kami boleh diperkenankan untuk duduk sejenak di sekitaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ini. Mari Tuhan, berkati kami dengan hikmat surgawi, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 24 hingga ke 29. Yang menyatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku.
dan kepadamu akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, tanggal 3 November 2021. Tak terasa kita sudah memasuki di awal bulan November ini. Bapak Ibu, bacaan kita malam hari ini dengan judul Atas Prakasa Tuhan. Kata wahyu adalah terjemahan dari kata Yunani apokalipsis yang artinya pengungkapan atau penyingkapan. Kitab Wahyu ini merupakan salah satu contoh sastra apokaliptik. Tulisan-tulisan apokaliptik ini berupaya membukakan rahasia-rahasia surgawi kepada manusia dan sering sekali bercerita tentang akhir zaman. Beberapa penafsir berpendapat bahwa kitab Wahyu ditulis di antara 90 dan tahun 96 sesudah Kristus. Bapak Gereja Irenaeus memberikan kesaksian bahwa Yohanes telah mendapatkan penglihatan-penglihatannya di Pulau Patmos. Menjelang akhir pemerintahan Domitianus, seorang kaisar Romawi yang memerintah dari tahun 81 sampai tahun 96 sesudah Kristus. Kitab Wahyu ini dialamatkan kepada 7 jemaat di Asia yang kita bisa baca di pasal 1 yang terdiri dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Wilayah Asia yang dimaksud pada zaman Wahyu ini adalah ditulis oleh Yohanes, salah satu wilayah provinsi dari Kekaisaran Romawi pada bagian barat dari Asia. Asia Kecil atau sekarang disebut negara Turki. Namun di wilayah ini jemaat-jemaat Kristus merupakan penduduk yang minoritas. Pesan-pesan Kristus kepada ketujuh jemaat lokal yang ada di daerah barat Asia Kecil ini, yang kita bisa baca dalam Wahyu 1 pasal 4, dimaksudkan untuk memberi nasihat, peringatan, dan peneguhan iman bagi orang percaya dan jemaat-jemaat pada zaman sekarang ini. Nilai dari pesan-pesan itu untuk jemaat-jemaat dewasa ini meliputi, yang pertama, suatu penyingkapan akan apa yang dikasihi dan dihargai oleh Yesus Kristus sendiri dalam jemaatnya dan yang dibenci dan disalahkan olehnya. Yang kedua, suatu pernyataan yang jelas sekali dari Kristus. Ketiga, suatu standar yang dapat digunakan setiap jemaat untuk memikat atau menilai keadaan rohani mereka yang benar di hadapan Allah. Yang keempat, suatu contoh dari cara-cara atau serangan-serangan iblis terhadap jemaat atau umat Tuhan secara pribadi. Surat kepada jemaat di Tiatira ini adalah surat yang terpanjang dari ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat dalam kitab Wahyu ini khususnya pasal 2 ini menceritakan ada surat Paulus kepada 7 jemaat. Bapak Ibu, mengapa angka 7? Karena angka 7 adalah angka kegelapan. Sedangkan angka 1 adalah 1 atau esa. Dalam melakukan pelayanan jangan menganggap gereja kecil atau lebih penting dari gereja besar lebih penting daripada gereja kecil. Orang kaya, orang yang menginginkan kedudukan tinggi lebih penting dari orang miskin atau orang yang berkedudukan rendah.
Orang dewasa lebih penting dari anak kecil dan sebagainya. Nampaknya jemaat di Tiatira ini menghadapi krisis persoalan serius yang datangnya dari dalam, yaitu sikap toleran. Toleransi mengatakan bahwa semua pandangan sama-sama sah dan tak ada yang mutlak. Sikap toleran inilah yang Yesus Kristus tegur dari jemaat Tiatira. Mereka tidak berani menolak dengan tegas terhadap masuknya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan orang-orang percaya dan membiarkan perbuatan dosa di dalam jemaat. Pengaruh ajaran sesat melalui seorang nabiah yang dijuluki wanita Isabel. Kita bisa mengingatkannya pada perjanjian lama, yaitu pada istri Raja Ahab. Bagaimana Isabel memperdaya dan mempengaruhi raja dan seluruh bangsa Israel untuk berpaling dari Allah yang hidup dengan menyembah dewa Baal dan Ayera. Kepada jemaat Tiatira yang belum bertersesat, Yesus menasehati agar mereka tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya. Yesus berjanji bahwa mereka akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kepada mereka yang tersesat, Yesus memberikan kesempatan untuk bertobat, walaupun kesempatan itu terbatas. Kepada yang tidak mau bertobat, Yesus menegaskan bahwa Tuhan sendiri yang akan menghukumnya. Kita bisa baca di ayat 21 dan 22. Mengajar adalah media yang memiliki pengaruh kuat. Seorang pengajar dapat mempengaruhi murid-muridnya melalui pengajaran yang benar dan sehat atau yang menyesatkan. Hal ini seharusnya mengingatkan kita akan besarnya tanggung jawab para pemimpin, terutama pemimpin rohani. Hal ini juga mengingatkan kita untuk memastikan bahwa kehidupan dan pengajaran para pemimpin-pemimpin kita benar-benar sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka sangat penting sekali mempelajari Alkitab, firman Tuhan secara teratur. Pertanyaannya, apakah kita juga mempunyai saat teduh yang rutin bersama Tuhan? Bapak, Ibu, dan saya yang bisa menjawabnya. Ajaran-ajaran palsu yang muncul di saat sekarang ini, tetapi Yohanes mengatakan harus tetap beriman kepada Kristus. Iman harus dipegang sampai Kristus datang dan di dalam kondisi apapun, kondisi baik maupun tidak baik. Kadangkala jemaat di Tiatira sama seperti kita saat ini. Dalam pelayanan keluarga, kita harus tetap bertekun, setia, karena ada janji. Kita bisa baca dalam Yohanes 16 ayat 33, Matius 10 ayat 22. Artinya Bapak Ibu, Yohanes memberikan kepada jemaat Tiatira bahwa tantangan itu ada, tapi yang setia akan menang dan diselamatkan. Di dalam ayat 27 dikatakan, dalam kehidupan saat itu ada kesetiaan, maka akan menerima mahkota. Bila tidak setia, mereka akan mendapatkan apa yang mereka sudah lakukan. Kita bisa baca juga dalam Yohanes 15, tantangan iman mereka, tetapi mereka tetap menjalankan tugas. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, iblis sudah tahu tugasnya akan selesai di dunia ini. Iblis berusaha memprovokasi, memporak-porandakan anak-anak Tuhan untuk berubah tidak setia kepada Tuhan. Tapi Yohanes mengatakan kita harus tetap setia, yang seperti saya katakan tadi di atas, dalam kondisi apapun. Maka kita akan disebut sebagai pemenang. Bapak Ibu, mengikut Tuhan tidak selalu aman-aman saja. Kalau orang tidak mengalami masalah,
dia akan dikatakan orang gampangan. Bagaimana mungkin saudara dan saya bisa disebut sebagai pemenang kalau menang saja tak pernah? Kapan kita menang? Saat kita ada dalam masalah. Tuhan mengizinkan masalah datang bukan untuk menghancurkan kita, tetapi supaya kita tetap kuat, kita tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Dan satu hal, kalau kita menang, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebab hanya orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut yang dapat dikatakan sebagai pemenang. Bapak, Ibu, Saudara, kita hidup sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa melayani semua karena kasih Tuhan. Kita bisa ingat lagu melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan? Baik dalam keluarga, baik dalam persekutuan di dalam Jemaat Bukit Zaitun, baik kita sebagai presbiter, baik kita juga sebagai pengurus pelkat, komisi. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus murni? Apakah kita juga sudah melayani di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini? Kita bisa menjawabnya sendiri. Bapak, Ibu, kita bisa jatuh dalam kondisi saat ini, yaitu pandemi yang tak henti-hentinya. Tetapi kita harus tetap kuat, mengandalkan Tuhan, karena kekuatan kita hanya di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita hanya dapat terjadi oleh inisiatif Tuhan yang memanggil dan mempercayakan pekerjaannya kepada kita. Hanya oleh Tuhan dan hanya dengan hidup di dalam Dia. Dan untuk pekerjaan-pekerjaannya tersebut, karena kita sudah semestinya apapun bentuk pelayanan kita, apapun perbuatan kita, baik, benar, dan adil bagi semua ciptaan, tidak harus membuat kita bertepuk dada bahwa telah melayani Tuhan melalui apa yang ada pada kita, melainkan dengan rendah hati mengakui bahwa kita dapat melakukan semuanya itu hanya atas prakasa Tuhan yang berkarya melalui kehidupan kita dan melalui tangan-tangan kita. Itu semua kita lakukan agar nama Tuhan semakin dimuliakan, semakin diagungkan. Tuhan yang lebih besar, kita yang lebih kecil. Amin. Jemaat Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kitab Bakti 116, bait yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya semakin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu,
pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar bersama pada malam hari ini. Mari Tuhan, tolonglah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahwa Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini dan kami pun siap untuk melakukannya, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah melalui Zoom ini. Tuhan berkati dalam kehidupan, dalam usaha kerja, dalam pelayanan, bahkan juga dalam kesehatan mereka. Tuhan juga mau menolong mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar. Kami berdoa untuk keluarga kami di sektor pelayanan 1, sektor pelayanan 2, sektor pelayanan 3. Tuhan Yesus memberkati mereka masing-masing dalam kesehatan, juga dalam pergumulan. Mari Tuhan tolong buka jalan dalam setiap pergumulan hidup mereka, sehingga mereka pun boleh dikatakan umat yang pemenang. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Zaitun, mulai dari Ibu Pendeta kami, KMJ kami, Ibu Pendeta Dina Haba bersama keluarga, para presbiter, dan juga ke-6 pelkat komisi BPPJ sebagai kantor. Tuhan menolong kami, memampukan kami melaksanakan tugas kerja layan kami dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami bangsa Indonesia dan stabilitas keamanan bangsa kami. Tuhan menolong para pemimpin negara kami, baik Bapak Presiden Jokowi bersama keluarga, Bapak Wakil Presiden Pak Maruf bersama keluarga, para menteri aparat keamanan, kepolisian, bahkan gubernur sampai RWT. Tuhan memberkati mereka untuk memimpin negara kami dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Dan berkati mereka juga bersama keluarga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, penindasan, ketidakadilan, kemiskinan, peperangan dan lain-lain. Tuhan, tolonglah mereka Tuhan, kasihani mereka. Apa yang mereka butuhkan pun Tuhan akan menolong dan memberkatinya. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, hari-hari kami ke depan ini. Biarlah Tuhan yang menuntun hidup kami, Tuhan yang pelihara kami selalu. Kuatkan iman percaya kami, agar kami tetap beriman kepadamu. Dan Tuhan selalu menjaga hati kami, agar kami tetap sabar, agar kami tetap sukacita, agar kami tetap kuat dalam menjalani hidup ini. Supaya hati kami pun tetap tertuju kepadamu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Karena itu Tuhan, berkatilah kehidupan kami bersama, berkatilah juga gereja-gereja kami yang ada di Indonesia ini, GPIB di pelosok-pelosok daerah pun Tuhan memberkati. Berkatilah juga para pemimpin fungsionaris Majelis Sinode yang sudah terpilih untuk memimpin jemaat-Mu GPIB ini, untuk membangun, untuk berjalan bersama-sama, untuk lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini, mari Tuhan, kami selalu percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan menolong saudara-saudara kami yang kehilangan saudara-saudara kekasih. Tuhan hibur mereka, Tuhan kuatkan iman mereka. Bila ada yang kehilangan pekerjaan pun Tuhan, mari Tuhan tolong berikan mereka pekerjaan, supaya mereka boleh mencukupi semua kebutuhan kehidupan keluarga mereka, dan mereka boleh menaikkan ungkapan syukur mereka. Berkati anak-anak kami dalam masa pendidikan, walaupun yang ada yang sudah ditatap muka, walaupun juga yang masih daring. Tuhan menolong anak-anak kami, agar mereka boleh sungguh-sungguh untuk belajar, untuk menjadi anak Tuhan, yang kelak ke depannya boleh berhasil Tuhan, dan menjadi anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mau menolong kehidupan kami yang hadir saat ini. Demikian juga
rekan-rekan sepelayanan kami di Inforkom yang dengan susah payah dan bekerja dengan penuh sukacita, mereka boleh melayani sehingga ibadah online ini boleh dinikmati oleh setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami kepadamu Tuhan. Dalam ungkapan syukur Tuhan Yesus melalui anak-Mu yang kekasih Tuhan, kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan atau atas firman yang telah kita dengar dan atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima, marilah kita memberi persembahan syukur yang dilandaskan di dalam firman Tuhan, yaitu dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 81 ayat yang pertama. Kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, jikalau kami boleh Tuhan layakkan memberikan persembahan syukur kami atas respon kami kepada Engkau Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan syukur ini yang telah kami berikan, Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, berkati kami semua. Biarlah kami dengan segala kerendahan hati terus mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Lagi Tuhan, kami menyerahkan persembahan syukur ini ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah malam hari ini. Tetap andalkan Tuhan, tetap maju terus dalam kehidupan bersama Tuhan, dan dalam setiap pergumulan, percayalah kita akan disebut atau dikatakan umat pemenang, karena Tuhan yang menolong kita. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 100 bait yang pertama. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus, ingat pada janji dan panggilanmu. Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan, setiap saat siap sedia. Bapak Ibu, ibadah sudah selesai dan kita akan akhiri, tetapi kehidupan kita adalah ibadah yang sejati. Marilah kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan dalam ibadah keluarga malam hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami untuk meneruskan pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan kami untuk menjadi kesaksian yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pimpinanmu dalam ibadah ini, dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati.